kok bisa ya sebuah institusi resmi negara berhadapan dengan putusan MK yang merupakan bentuk supremasi penegakan keadilan hukum, supremasi dari upaya mempertahankan konstitusi, lalu kemudian secara sadar melawan itu. Ketika keluar putusan MK itu, kepolisian mengeluarkan berbagai konten video dari profesor Universitas A, profesor Universitas B yang mengatakan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh polisi itu tidak melanggar hukum. Ini nyerang balik kan. Semoga Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril berhadapan dengan jenderal-jenderal ini lalu dipertemukan dalam satu tim gitu. Punya keinginan, keberanian bahwa ini adalah demi perbaikan ke depan. Kalau memang tidak sesuai harapan ya kita turun ke jalan lagi. Kita demo di mana-mana lagi. Pada akhirnya kita nggak bisa denial, kita nggak bisa tidak jujur bahwa ini akan sangat tergantung pada keberanian dan keseriusan Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pekan lalu ada dua hal yang menarik yang terjadi pada waktu yang bersamaan pada hari Jumat. Di satu sisi, Polri mentersangkakan 8 orang, termasuk diantaranya 3 orang, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Dan pada sore harinya ada pengumuman tentang Komisi Reformasi Polri. Bagi sementara orang, ini adalah dua hal yang cukup paradoksal. Di satu sisi, kita berbicara dengan optimistis akan terwujudnya satu kepolisian negara yang ideal di masa depan melalui komisi ini. Di sisi lain, pada hari yang sama kita melihat dan banyak orang juga menilai ada kriminalisasi yang berlanjut yang tengah terjadi dan dibiarkan. Yang lebih menarik lagi, pada sisi Komisi Reformasi ada 3 orang jenderal yang menurut sebagian besar publik justru mereka adalah bagian dari persoalan dan bukan bagian dari solusi yang diinginkan dilaksanakan di Kepolisian Republik Indonesia. Untuk membahas persoalan itu, saya menghadirkan seorang sosiolog yang juga seorang sastrawan, Mbak Oki Mandasari, dan ini tentu saja untuk kesekian kalinya kita berjumpa. Terima kasih, Mbak Oki. Terima kasih, Kang Darmawan. Saya ingin penilaian dengan dua hal yang terjadi di hari Jumat itu. Pada pagi hari ada pentersangkaan terhadap 8 orang, 3 diantaranya adalah RRT, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa. Di sore harinya kemudian negara kita pun diberikan optimisme dengan diluncurkannya Komisi Reformasi Polri. Apa komentar Mbak? Iya, tim Komisi Reformasi Polri ini kan sebenarnya janjinya Pak Prabowo sejak peristiwa akhir Agustus kan. Dan kalau seingat saya ini juga disampaikan langsung ketika para guru bangsa kita dalam Gerakan Nurani Bangsa, Nyai Sinta Nuria, Romo Magnis, Quraish Shihab bertemu dengan Pak Prabowo. Dan waktu itu Pak Prabowo menjanjikan akan dibentuk tim reformasi Polri. Nah, lalu kita menunggu nih dari Agustus sampai kemudian kemarin, itu bukan sebentar loh. Iya, beberapa bulan ya, Agustus, September, Oktober, November. Iya, sampai kita agak lupa, bukan lupa, kita dibuat lupa, publik udah nggak bertanya-tanya. Kalaupun bertanya-tanya kita, loh jadi nggak sih? Jadi nggak sih? Gitu. Jadi ketika reformasi Polri ini dianggap sebagai respon cepat Pak Prabowo terhadap apa yang terjadi akhir Agustus dan rangkaiannya di mana Polri, polisi memburu banyak aktivis, menangkap sewenang-wenang. Ternyata tidak cepat juga prosesnya. Hingga kemudian diputuskan, dilantik kan,
tim Iya. reformasi Polri ini gitu. Nah, dalam masa ini kemudian saya membayangkan atau saya menduga ada juga proses tarik ulur, ada Iya. proses negosiasi, ada proses berpikir ulang. Iya. Termasuk kalau Kang Darmawan ngikutin, itu kan di tubuh kepolisian sendiri juga ada tim Tim juga, transformasi ya, yang dibentuk juga tuh oleh yang Pak dibentuk Listio. Iya. mendahului dari Iya, tim ini, Pak Prabowo gitu ini. kan. Nah, oke. Jadi kemudian akhirnya setelah 2 bulan lebih sejak 3 bulan ya, 3 3 bulan. bulan Iya. gitu, timnya dibentuk. Dan dalam jeda waktu ini kita juga melihat damage has been done gitu kan, Iya. banyak perburuan polisi terhadap aktivis Iya. sipil, lalu banyak hal yang menurut saya tidak hanya mencoreng nama kepolisian kalau kita melihat polisi sebagai sebuah institusi dan yang menangkap itu oknum misalnya, Iya. tapi juga merusak nama pemerintah itu sendiri, Iya. gitu kan. Sampai sekarang pun itu belum terselesaikan. Iya. Nah, ketika kemarin akhirnya diumumkan gitu, di satu sisi kita melihat, oh akhirnya tim reformasi Iya. Polri. Oke, kita harus tetap memelihara harapan. Iya. Tapi kemudian di sisi lain kita juga harus ingat gitu. Saya pernah mengungkapkan di sini juga bahwa masalah dalam tubuh kepolisian ada 3 masalah utama kan. Oke. 1 politisasi, 2 korupsi, 3 kekerasan gitu. Nah, politisasi ini sebenarnya yang menjadi akar semuanya. Jadi ketika kita bicara reformasi Polri, maka politisasi ini yang kemudian juga harus menjadi prioritas utama. Oke. Salah satu bentuk politisasi adalah bahwa Polri digunakan sebagai alat kekuasaan atau digunakan sebagai alat oleh pihak tertentu. Ada relasi antara kepolisian dengan patron politik. Dan ini yang kemudian menjadi akar dari banyak persoalan. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian tim reformasi Polri akan menjadikan persoalan politisasi ini menjadi prioritas utama? Dan apakah pemegang kekuasaan politik tertinggi di Indonesia, yaitu Presiden Prabowo, itu memiliki keberanian dan keseriusan dalam reformasi Polri. Jadi di sini kita juga harus jujur gitu, Kang. Kita tidak perlu juga kemudian pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa bahwa pada akhirnya masalah politisasi ini ujungnya adalah pada presiden. Hanya kekuasaan presiden yang paling tinggi sebagai komando utama dari kepolisian yang betul-betul bisa menentukan reformasi Polri-nya itu seperti apa gitu loh. Sebuah komisi ad hoc gitu. Pada dasarnya kan tidak punya kewenangan apa-apa. Oke, nanti komisi ad hoc akan bekerja memberikan rekomendasi 1 2 3 4 gitu. Tidak lanjutnya tetap di tangan presiden. Eksekutif juga gitu. Ini bukan berarti bahwa kemudian kita menjadi kecewa, menjadi ya udah percuma gitu. Enggak, saya mau bertanya nih. Bertanya pada Pak Prabowo. Kang, Pak Prabowo bilang dia nonton podcast ternyata kan. Dan saya salah satu yang ngomong juga sejak awal Pak Prabowo punya kecenderungan otoriter dan sebagainya di podcastnya gitu, melalui pidato-pidatonya itu terlihat. Saya ngomong itu di podcast gitu. Nah, jadi ini pertanyaan ini sebenarnya untuk Pak Prabowo juga. Jangan sampai pembentukan reformasi polisi ini menjadi hanya semacam simulasi politik. Political simulation. Simulasi itu kan hanya permainan. Permainan namanya simulasi ya. Betul. Ini ada sebuah lembaga. Agar publik juga merasa ditenangkan. Betul, gitu kan. Lalu semuanya merasa bahwa ini sebuah mekanisme demokrasi dan hukum sedang berjalan. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu. Dan salah satu ciri simulasi itu juga mengumumkan sesuatu, mengumumkan kan, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Reformasi polisi, tapi kemudian represi berjalan. Penegakan hukum polisi, tapi kemudian yang terjadi kriminalisasi. Gitu. Nah, ini lagi-lagi pertanyaannya adalah kemudian political will juga. Gitu. Mbak sendiri memandang ini cukup memberikan harapan
Atau sebagaimana tadi dikatakan, ini karena ini hanya ad hoc sifatnya, sebetulnya ya jangan terlalu kita harapkan juga bisa mengubah situasi. Ini benar-benar membicarakan harapan itu menjadi sesuatu yang susah. Iya. Saya selalu mengatakan di mana-mana kita harus memelihara harapan. Kita Iya. harus memelihara harapan gitu. Tapi kemudian kita dikecewakan lagi gitu. Oke, kita memilih yang lebih optimis saja bahwa sisi baiknya adalah pada akhirnya ada tim reformasi Polri. Kita punya harapan. Daripada enggak, ya kan? Iya, nol sama sekali. Ya. Jadi di sini punya harapan ini. Kita sebenarnya sedang punya harapan. Nah, yang sedang kita lakukan di podcast ini adalah kita ingin menyerukan agar harapan itu tidak lagi jadi pepesan kosong, tidak lagi dikecewakan. Kita tahu bahwa pembentukan tim reformasi Polri dan juga tadi yang saya sebut sebagai simulasi politik, itu tujuannya sebenarnya dua kan. Mempertahankan legitimasi. Jadi pemerintah sedang ingin mempertahankan legitimasi di depan publik. Dia ingin mempertahankan trust, ingin mendapatkan kepercayaan bahwa kami sedang melakukan hal yang benar. Tapi di sisi lain juga sedang dimainkan upaya untuk terus mengontrol. Jadi sebenarnya dua tujuan itu, mempertahankan legitimasi dan mempertahankan kontrol. Simulasi politik itu sebenarnya tujuannya itu. Nah, legitimasi jelas. Nah, kalau kontrol, nah ini sebenarnya dengan dibentuknya tim reformasi Polri, sebenarnya ada situasi di mana pemerintah, di mana kekuasaan itu sedang melakukan kontrol terhadap narasi, kontrol terhadap apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan terhadap Polri. Karena sebenarnya kan terukur. Kalau dibentuk tim reformasi Polri itu sebenarnya sudah terukur apa yang maksimal hal yang bisa dilakukan oleh tim itu. Pada dasarnya tim itu kan tidak punya kewenangan kan. Tim itu pada dasarnya tidak punya kewenangan gitu. Jadi ini justru memang menjadi jalan yang paling aman untuk pemerintah membentuk tim reformasi ini gitu. Jadi mau nggak mau pemerintah sudah merespon salah satu usulannya membentuk tim reformasi kan memang. Tapi kemudian sekarang kita sebagai publik kita sedang melakukan upaya kontrol juga terhadap pemerintah. Udahlah jangan lagi bohongin publik dong. Tunjukkan political will kita. Tunjukkan bahwa memang tim reformasi Polri itu benar-benar untuk menuju reformasi Polri yang sesungguhnya. Dimulai dari hentikan politisasi di tubuh Polri. Jangan kemudian korupsi tadi. Usut kasus-kasus yang sudah terjadi. Segala bentuk pelanggaran HAM, kriminalisasi yang dilakukan Polri itu harus diusut. Stop impunity, stop impunitasnya gitu. Di dalam tim itu ada personel-personel Polri maupun mantan personel Polri. Ada 3 mantan Kapolri kalau saya tidak salah. Ada Pak Tito, ada Pak Idham Aziz, ada Pak Badrudin Haiti, dan ada juga Pak Listio. Beberapa kalangan publik mengatakan bahwa mereka justru adalah bagian dari persoalan. Apakah ini kian menggerus harapan yang dengan agak terpaksa tadi dikemukakan, Mbak? Mungkin bukan soal menggerus harapan, tapi wajar jika kemudian publik ada skeptisisme, ada kita skeptis, ada kita untuk tidak langsung sepenuhnya percaya. Karena pertanyaannya begini. Apakah para mantan Kapolri ini, termasuk Kapolri ini kemudian akan membiarkan misalnya kasus-kasus yang terjadi di masa eranya yang melibatkan kepolisian itu diusut? Apakah mantan Kapolri ini, termasuk Kapolri yang sekarang, akan siap mempertanggungjawabkan apa kesalahan, apa kejahatan yang terjadi pada era kepemimpinannya? Kalau masing-masing pemimpin Polri pada masanya ini masih tetap akan menutupi, masih tetap akan melindungi atas nama citra baik kepolisian, bahkan kemudian memang sengaja komplisit gitu, sengaja untuk ikut menutupi apa yang terjadi, ya disitulah nggak ada itu harapan gitu.
Tapi kan lagi-lagi kita masih mau menjaga ruang harapan nih. Karena kalau saya bilang, sudahlah Kang, itu nggak ada harapan semuanya. Ya Iya, berhentilah sampai di sana ya. gitu. Kita nggak mau Iya, itu terjadi gitu loh. Jadi di sini karena memang timnya sudah dibentuk, jadi seruannya juga kepada anggota tim ini dong. Mau nggak gitu untuk betul-betul berniat untuk memperbaiki kepolisian dan dalam posisi pernah menjadi pucuk pimpinan di kepolisian, mau nggak pada posisi memang ingin membersihkan, ingin bersih-bersih, ingin menunjukkan karena saya pernah memimpin, saya tahu salahnya ada di mana loh. Oke. Nah, gitu. Apa namanya? Logika seperti itu juga dikemukakan oleh beberapa institusi yang sangat erat terkait dengan kepolisian, misalnya Kompolnas kalau saya tidak salah, IPW misalnya, Indonesian Police Watch juga mengatakan bahwa ya mereka kan orang-orang yang dalam tanda petik paling mengerti Polri gitu ya. Terhadap logika seperti ini, apakah Mbak Oki punya katakan saja counter atau justru mengiyakan begitu saja? Benar bahwa mereka paling ngerti. Saya percaya mereka paling ngerti. Makanya saya orang yang sangat nggak percaya ketika ada sebuah tindakan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, lalu dibilang itu hanya oknum. Kita nggak tahu, kita sama sekali nggak tahu. Saya nggak percaya. Semuanya pasti tahu itu. Gitu. Nah, tapi di titik ini kemudian dengan pengetahuan itu, dengan ketika dia tahu bahkan kejahatan yang terjadi, tindakan kriminal yang terjadi, gitu kan, mau nggak sekarang punya tekad untuk membersihkan institusi ini? Dari mana kita bisa mengukur mau tidak maunya itu, kadar mau dan tidaknya itu? Kira-kira. Pertama, nah ini karena pertanyaannya ke saya ya, jadi betul-betul saya sesuai dengan ukuran saya. Kasus-kasus yang terjadi, saya nggak perlu menarik terlalu jauh yang terjadi dalam paling lama 10 tahun pemerintahan inilah, atau periode pemerintahan 5 tahun terakhir Pak Jokowi aja. Penembakan KM 51. KM 50. Itu harus diusut dong. Harus ada pelakunya, harus ada yang bertanggung jawab. Dari situ saja kita akan sudah bisa melihat betul atau enggak. Kanjuruhan, Kang. Tetap harus ada yang bertanggung jawab. Terlalu nyata. 130 berapa ya? 134. 134 nyawa hilang 1 Oktober 3 tahun yang lalu. Di era sosial media, di mana informasi bisa dengan mudah kita akses. Kita sedang tidak bicara tragedi Tanjung Priok tahun 84. Yang bisa di-groundware dengan cepat dan hilang ya. Ini baru terjadi 3 tahun lalu. Arsipnya ada di mana-mana, video ada di mana-mana. Dan tidak seharusnya dilupakan begitu saja. Selesaikan itu. Gitu. Nah, yang sekarang tentu saja saya masih akan terus menyerukan. Hentikan perburuan terhadap masyarakat sipil, lepaskan kawan-kawan aktivis. 900 lebih orang itu kan sekarang ditangkap, dijadikan tersangka yang artinya ditahan, imbas dari apa yang terjadi akhir Agustus. Nah, beberapa kawan ini mengajukan pra peradilan dan semuanya ditolak. Kang, saya mungkin perlu sedikit cerita juga. Saya kan baru dari Kediri. Saya tengok itu Ahmad Faiz Yusuf yang masih SMA itu. Kemarin sidang pra peradilannya juga ditolak. Jadi dia harus melalui itu juga gitu. Nah, SMA dia ya? SMA gitu. Nah, yang kayak gini kan itikat baiknya kepolisian gitu kan. Itu kan juga belum terlihat gitu. Nah, apakah kemudian tim reformasi Polri ini bisa melakukan langkah-langkah untuk ini gitu? Karena kalau mau SP3 bisa aja. Kan? Betul. Gitu. Betul. Jadi ini ukurannya. Kalau tadi pertanyaannya mau diukur dengan cara yang paling kasat mata seperti apa? Yang seperti itu. Gitu. Haruskah itu semua menjadi rekomendasi dari tim ini? Dan kalau tim ini tidak melakukan rekomendasi hal-hal yang nyata seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita katakan tentang tim ini? Kalau tadi sudah saya kemukakan itu sebagai ukuran kita bisa menganggap mereka serius,
tentu bukan lagi kita bertanya rekomendasi, sudah beyond dari rekomendasi. Itu kan sudah Iya, harus betul. dilakukan gitu. Jadi otomatis itu sudah ada di rekomendasi. Nah, makanya kita juga kalau pertanyaannya ke rekomendasi gitu kan, kita nanti bisa melihat kalau rekomendasinya sebatas normatif gitu kan, wah ya nggak Iya, bisa iya. ada harapan gitu. Betul. Tapi kalau tuntutannya jelas, salah satu rekomendasinya adalah penyelesaian kasus-kasus hukum yang melibatkan kepolisian. Harus ada yang bertanggung jawab, hentikan impunitas. Lalu kemudian saya juga sangat percaya bahwa bentuk reformasi total kepolisian itu adalah kita potong generasi dengan cara apapun ya. Maksud saya mekanismenya di setiap negara mungkin bisa beda-beda. Iya. Di Indonesia kita bisa pakai bertahap, pensiunkan cepat. Itu jenderal-jenderal yang memang sudah harus pensiun, bukannya mau ditambah masa pensiunnya, bukannya malah didobelin kekuasaannya dan penugasannya. Pensiunkan cepat, lalu bertahap lakukan proses regenerasi dengan cepat. Kita harapkan ada polisi-polisi yang tumbuh di era baru, generasi baru. Nah, tapi di sini kemudian kuncian yang keduanya adalah sistem pendidikannya harus dibenahi. Sistem pendidikan polisi. Sistem pendidikan kepolisian harus dirombak total. Dan saya sebagai civil society, saya bergerak di bidang lewat edukasi. Tentu saya sangat percaya peran pendidikan ini gitu. Jadi tadi ada kata dirombak total. Apa yang kemudian harus dirombak total dan kira-kira sistem pendidikan? Iya, sistem pendidikan seperti apa yang kemudian membuat bisa membuat polisi, figur-figur polisi ini menjadi sebagaimana yang ideal lah yang kita pikirkan. Sekarang kita akuin aja ya, polisi itu di level prajuritnya, apa istilahnya ya, prajuritnya ya, pintarannya itu kan mereka lulusan SMA, lalu mereka menjalani pendidikan selama beberapa bulan. Ya kan? Iya. Nah, dalam proses itu, bagaimana mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang mencukupi tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana kita melakukan tugas sebagai aparat tanpa melakukan kekerasan, bagaimana kita bisa menumbuhkan pemahaman mereka tentang hak-hak sipil, tentang prinsip demokrasi. Tidak mungkin itu. Apalagi kita tahu nanti sistem pendidikannya lebih menekankan pada pendisiplinan sesama itu gitu ya kali ya. Masih baru beberapa waktu lalu di NTT kalau nggak salah, itu kan seorang polisi meninggal karena disiksa oleh seniornya. Nah, jadi di tubuh kepolisian itu sendiri, sistem pendidikannya itu kan masih mengandalkan kekerasan. Dalam kultur seperti itu tidak mungkin mereka bisa berpikir di luar melakukan kekerasan itu sendiri. Kekerasan sudah menjadi bahasa mereka. Bahasa mereka sejak dalam proses pendidikan. Mereka hanya punya satu gaya komunikasi. Kamu nurut saya atau saya gebuk. Kamu nurut perintah saya atau saya matikan. Dan itu kemudian dibawa dalam kehidupan sipil, profesionalnya ya? Ketika menjalankan itu. Ketika bertemu dengan masyarakat sipil, kamu nurut saya atau digebuk. Kepada demonstran dia mengatakan, kamu nurut aku, kamu diam, atau kita tembak. Nah, kan bahaya yang seperti ini kan. Dan kita harus tahu kekerasan ini betul-betul nyata terjadi bukan hanya polisi versus warga sipil, tapi antara polisi itu sendiri. Jadi something wrong dalam tubuh polisi itu sendiri gitu. Belum kita tahu ada budaya kakak asuh, adik asuh, dan sebagainya. Di sini tuh melanggengkan impunitas. Ada sistem saling melindungi, loyalitas salah yang dibentuk. Jadi profesionalisme Polri tidak akan bisa didapatkan dengan sistem pendidikan seperti ini. Jadi ini yang harus dilalui. Saya percaya mungkin ini terdengar naif, tapi kalau nggak seperti itu, kita betul-betul nggak punya harapan. Sementara kita tetap butuh polisi dong untuk dalam sistem penegakan hukum, dalam sistem tata negara, kehidupan tatanan masyarakat kita tetap butuh aparat penegak hukum. Nah, di sini betul-betul kita tetap butuh Polri, tapi kita ingin polisi yang lebih profesional, yang lebih punya
intelektualitas dalam memahami persoalan, tidak hanya mengandalkan kekerasan, tidak hanya mengandalkan pada pentungan. Komisi ini adalah sebuah komisi yang ad hoc. Apakah kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya komisi ini juga meskipun ad hoc, memang dia dibentuk sebagai salah satu yang bisa menjustifikasi rekomendasi-rekomendasi terbaik yang kemudian harus dijalankan atau akan dijalankan Presiden. Jadi Presiden mendapatkan sesuatu yang terbaik lah dari komisi ini. Iya, nah ini kita bicara yang sesuatu yang juga mungkin perlu untuk didengar oleh para anggota komisi ya. Tadi saya sudah bilang bahwa pembentukan ad hoc ini bisa jadi akan menjadi bagian dari simulasi politik semata yang tujuannya adalah mempertahankan legitimasi dan kontrol. Nah, legitimasi dan kontrol ini tadi juga akan bekerja dalam rekomendasi dan apa yang dikerjakan oleh si tim ad hoc ini. Maksud saya gini, ketika sudah ada tim reformasi, pemerintah akan merasa bahwa kami sudah membentuk tim ini loh. Ini adalah tim yang kita percaya. Oke? Nah, kemudian kita tidak tahu bagaimana tim ini bekerja, belum tahu kan nanti kemudian akan keluar. Tapi kemudian ketika kita melihat rekomendasinya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi di titik itu pemerintah akan memakai, loh ini sudah berdasarkan hasil rekomendasi tim reformasi Polri gitu. Jadi walaupun saya memelihara harapan, tapi saya juga secara sadar melihat bahwa tim reformasi Polri ini punya peluang juga untuk dipolitisasi. Jadi kepada tim reformasi Polri, prove me wrong gitu, buktikan bahwa saya salah ternyata dan kesaksian ini salah gitu dan saya akan sangat berbahagia jika memang itu terbukti demikian gitu. Nah, tapi kalau enggak, jadi siap-siap aja justru ini menjadi alat legitimasi dan kontrol. Mekanisme seperti apa yang memungkinkan kita bisa terus keep in touch dengan tim ini tanpa kemudian kita ikut cawe-cawe karena memang tidak pada tempatnya kita cawe-cawe? Ya kita sebagai masyarakat sipil nggak ada yang bisa kita lakukan selain berisik kayak gini, Kang. Nah, jadi memang kontrol publik kan hanya bisa dilakukan dengan terus bersuara, dengan demonstrasi. Jadi kalau memang tidak sesuai harapan ya kita turun ke jalan lagi, kita demo di mana-mana lagi. Mungkin akan lebih baik jika tim ini mungkin sebulan sekali, mungkin pada periode-periode tertentu harus mengutarakan apa yang sudah mereka lakukan, atau gimana? Pertanyaannya Kang Darmawan seperti mengasumsikan tim ini akan bekerja lama. Padahal tidak bisa seperti itu. Tim ini merupakan sebuah respon dari situasi genting, situasi darurat. Ketika tadi saya mengatakan ternyata baru diumumkan sekarang, dibentuk 3 bulan sekarang, ini sebenarnya sudah terlalu lama. Teman-teman masyarakat publik, warga secara umum, bahkan sudah seperti karena didera oleh berbagai persoalan nyata sehari-hari, mereka sudah mulai longgar ingatannya terhadap apa yang terjadi sejak akhir Agustus ini. Apalagi kalau ditarik ke Kanjuruhan lah, ke KM50 harus terus diingatkan. Karena jadi dalam waktu delay 3 bulan ini pun, selain tadi saya bilang ada tarik ulur apa, ada negosiasi apa, nah saya pun bisa melihat jangan-jangan memang ada upaya juga untuk meredam situasi dulu. Untuk membuat publik lupa dulu, sehingga tuntutan-tuntutannya itu tidak sekeras yang kemarin gitu loh. Ini sebenarnya terbukti loh Kang, ketika pengumuman tim kemarin diumumkan minggu lalu gitu, tidak semua media merespon itu dengan antusias ya? Iya, seperti sudah berita basi aja. Saya saja ketika kita akhirnya bicara ini seperti kayaknya algoritmanya nggak ke sini deh. Kan? Jadi udah bergeser ke tempat lain sebetulnya algoritma ya. Jadi perhatian publik sudah kemana-mana dan akhirnya tim ini disahkan hanya sebagai syarat saja. Gitu. Nah, karena terlanjur dijanjikan. Nah, betul. Terus tadi kemudian ada pertanyaan Kang Darso, berapa
berapa lama, berapa bulan gitu. Nah, kita justru nggak bisa mengasumsikan tim ini akan bekerja terlalu lama. Tim ini harus bekerja secara cepat, harus segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuk memetakan persoalan-persoalan utama yang sebenarnya kita semua juga sudah tahu gitu kan, apalagi tadi ada mantan Kapolri di situ, semuanya udah tahu. Tapi kemudian bagaimana mereka berani memformulasikan, bagaimana mereka berani menyatakan gitu. Jadi tahu saja kan bukan tidak akan menjadi apa-apa. Tapi ketika kita berani menyatakan secara resmi, secara clear atas nama tim reformasi Polri, lalu kemudian memberikan rekomendasi. Nah, seperti apa rekomendasinya itu nanti pertanyaan tadi sudah dijawab juga, tapi itu nggak bisa terlalu lama gitu. Bagaimana kita mereformasi sesuatu kalau itu ditunda sampai kalau dalam bayangan Mbak Oki sendiri, kira-kira paling lama tim ini harus sudah selesai melakukan tugasnya berapa lama? 6 bulan atau enggak 3 bulan? Ini dalam waktu ya akhir tahun ini sudah harus keluar rekomendasinya. Akhir tahun berarti cuma sebulannya akan Iyalah. Kita kan tahu sebenarnya Pak Prabowo itu kan sudah menghubungi orang-orang ini. Kita saja sudah tahu berita Pak Mahfud akan masuk tim reformasi Polri kan sudah dari bulan lalu gitu loh. Dan sudah kita nggak tahu, seperti yang tadi saya bilang. Jangankan orang-orang itu, kita yang orang luar saja, saya yang orang luar saja hanya berdasarkan analisis saya, melihat apa yang terjadi, melihat apa yang dilakukan polisi selama ini, saya aja bisa memetakan 3 masalah utamanya. Dan saya bisa memetakan kasus-kasus apa yang harus diselesaikan sebagai bentuk itikat baiknya. Nah, itu kan sebenarnya arsipnya sudah ada, analisisnya sudah ada. Oke, dari komposisi tim ini kan ada Profesor Jimli, ada Profesor Mahfud MD, ada Profesor Yusril, kalau saya tidak salah. Kemudian selain itu ada beberapa jenderal polisi juga. Apakah orang-orang sipil ini akan mampu merepresentasikan, katakan saja, mungkin bukan superioritas sipil ya, tapi kepentingan-kepentingan sipil dihadapkan dengan, katakan saja itu teman-teman yang orang-orang jenderal-jenderal polisi yang sudah lama bergelut di sana? Ya, ini benar-benar pertanyaan yang lagi-lagi jawabannya kita harus memelihara harapan betapapun pahitnya gitu kan. Saya hanya harus mengatakan bahwa secara individual misalnya Pak Yusril itu sekarang Menko. Oke? Dan ketika saya bertanya langsung ke beliau di Twitter tentang kasus Faiz itu yang gitu, di Kediri gitu. Responnya begini, apakah yang bersangkutan sudah mendapat bantuan hukum? Yang bersangkutan harus segera mencari bantuan hukum. Hello Pak Yusril, dari hari awal teman-teman itu sudah support, sudah betul-betul mendukung tanpa harus diminta gitu. Jadi saya betul-betul heran gitu, kok bisa justru yang dikeluarkan adalah kata-kata bahwa saran bahwa seorang pelajar SMA ini harus mencari pengacara gitu, dan itu ditulis di Twitter gitu. Nah, oke, bahwa itu dia mencari Faiz punya. Tapi kemudian saya juga melihat bagaimana ketika ada kasus di mana seorang warga negara tidak mampu mengakses bantuan hukum karena nggak punya duit, karena nggak punya teman, sementara dia ditangkap sewenang-wenang. Nah, ini kan ada bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat. Sementara Pak Yusril responnya lagi kemudian, saya sebagai Menko tugasnya adalah memastikan semuanya dilakukan berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Jadi dia merasa bahwa penangkapan para aktivis itu masih berdasarkan hukum gitu, dan harus dilakukan. Makanya para yang ditangkap ini, para teman-teman yang ditangkap ini harus menjalani proses dengan gentle. Bahasanya Pak Yusril dengan gentle. Nah, itu sungguh mengecewakan bagi saya seorang Menko Hukum, posisinya seperti itu. Nah, jadi ketika kemudian Pak Yusril masuk di tim ini,
saya sudah tahu sikap dia terhadap penangkapan-penangkapan para aktivis ini. Jadi saya nggak bisa. Artinya tidak bisa berharap banyak. Saya nggak bisa berharap gitu. Pak Mahfud gitu kan, ya mohon maaf Pak Mahfud juga. Pak Mahfud masih menjabat menjadi Menko kan ketika beberapa kasus yang saya sebut tadi terjadi. K50? Kanjuruhan. Kanjuruhan ya. Iya. Jadi itu adalah faktanya, fakta bahwa di mana posisi beliau saat itu menjabat gitu. Nah, sekarang gitu lagi-lagi saya sebenarnya selalu ingin memberikan benefit of the doubt pada semua orang gitu. Kita ingin memelihara harapan. Jadi semoga ketika kemudian Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril berhadapan dengan jenderal-jenderal ini lalu dipertemukan dalam satu tim gitu, dia akan bisa melihat secara lebih komprehensif, secara lebih berkeadilan dan berkepihakan dan punya political will, punya keinginan, keberanian bahwa ini adalah demi perbaikan ke depan gitu. Oke. Ada hal yang menarik dan baru juga terjadi. MK itu kan mengeluarkan putusan yang melarang ya jenderal-jenderal aktif berada di jenderal polisi aktif berada di jabatan sipil. Apakah ini turut memberikan angin yang kuat sehingga kemudian menciptakan sebuah zeitgeist yang bagus buat komisi ini? Harusnya iya. Bukan hanya untuk komisi ini, tapi betul-betul untuk momentum reformasi Polri secara keseluruhan. Ini sebuah kabar gembira sebenarnya putusan MK ini sesuatu yang saya cukup apresiasi dan memberi sedikit kelegaan dibanding soal pembentukan tim itu tadi. Tapi masalahnya kemudian persoalannya datang dari let's say ini kepolisian ya, kita fokus bicara tentang Polri sendiri. Ketika keluar putusan MK itu, apa yang dia lakukan gitu? Karena saya kebetulan cukup mengamati sosial media ya, karena itu adalah bagian dari kajian saya. Kepolisian mengeluarkan berbagai konten, video dari profesor Universitas A, profesor Universitas B yang mengatakan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh polisi itu tidak melanggar hukum, bahwa itu bisa dilakukan dan sebagainya. Kesannya defensif ya? Bukan hanya defensif. Defensif kan artinya mempertahankan dari serangan ya. Betul. Ini dia nyerang balik kan. Dia menyerang balik putusan MK. Dia melawan. Melawan putusan MK dimulai dengan cara menghadirkan pendapat profesor-profesor, ahli-ahli yang diharapkan itu akan mengubah situasi, membenarkan apa yang sudah terjadi, dan jangan-jangan nanti akan tetap diterabas itu putusan MK-nya. Itu terus dilakukan loh. Saya betul-betul, kok bisa ya sebuah institusi resmi negara berhadapan dengan putusan MK yang merupakan bentuk supremasi penegakan keadilan hukum, supremasi dari upaya mempertahankan konstitusi. Putus dan mengikat atau apa sih disebutnya putusan MK? Iya, final dan mengikat gitu ya. Lalu kemudian secara sadar melawan itu. Yang tadi dilakukan oleh institusi kepolisian itu jauh dari suasana kebatinan reformasi Polri yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, belum dimulai. Ya wacananya sedang dihembus-hembuskan. Yang wacananya sedang dihembuskan dan timnya baru saja disahkan gitu. Ya jelas gitu. Nah, salah satu indikatornya tadi keberhasilan keseriusannya tadi, selain tadi kasus-kasus itu ya jelas kita harus menegakkan aturan bahwa kepolisian, Polri, pejabat Polri tidak boleh merangkap jabatan di jabatan-jabatan sektor sipil. Nah itu harus betul-betul ditegakkan, direkomendasikan dalam agenda reformasi Polri. Apa saja pilar-pilar dari reformasi total kepolisian yang ada di benak Mbak Oki? Oh iya, tadi sudah saya sebut ya sebenarnya hentikan impunitas. Oh iya. Harus diseret
harus dimintai pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kasus-kasus kematian, pembunuhan, pelanggaran HAM, kriminal di tubuh Polri ini. Dan di sini saya pun sudah sedikit memberi kelonggaran. Saya tidak akan menarik ke kasus yang lama-lama, tapi at least kasus yang terjadi di depan mata kita dalam 5-10 terakhir ini. Lalu yang ketiga saya akan mengatakan bahwa potong generasi itu tadi tetap gitu kan. Nah, tapi tekniknya kita bisa bicarakan. Apakah yang pertama, nggak mungkin dong tiba-tiba kita jegrek semuanya dipensiunkan kan, enggak. Secara bertahap, yang di usia pensiun, jenderal-jenderal yang udah pensiun. Jangan diperpanjang, jangan double position dan sebagainya. Lalu reformasi total sistem pendidikannya. Sudah itu aja. Itu aja bisa dilaksanakan atau enggak? Ya, bisa enggak? Apa yang menuntut? Apa yang kemudian bisa menjamin bahwa ini bisa dilaksanakan selain presiden tadi? Kan kita tadi kemudian bilang bahwa komisi ini bisa merekomendasikan apapun, tapi persoalannya kemudian terpulang pada saya sebenarnya pada mau bilang presiden, tapi kenapa Kang Darmawan udah langsung bilang selain presiden? Sepertinya dirimu pesimis ya? Tidak, saya kan harus berusaha untuk apa ya, untuk agak skeptik lah gitu. Iya, benar. Tapi memang itu realitanya, itu faktanya. Pada akhirnya kita nggak bisa denial, kita nggak bisa tidak jujur bahwa ini akan sangat tergantung pada keberanian dan keseriusan presiden. Itu titik finalnya. Bagaimanapun ini masalah Polri selama ini akarnya kan politis. Ini masalah politis. Ini bukan masalah kriminal. Ini bukan masalah semata ada pelanggaran hukum yang dilakukan polisi, tapi ada akar politik di mana kekuasaan politik melindungi apapun kesalahan yang dilakukan oleh aparat polisi. Ada kekuasaan politik yang memberikan impunitas. Ada kekuasaan politik yang melakukan pembiaran. Jadi di sini kemudian muaranya ke situ, gitu. Kalau nanti tim reformasi sudah bekerja pun akhirnya kembali ke situ. Tapi kita mencoba untuk menelaahnya layer by layer kan tadi kan, dan sudah tertelaah gitu. Tapi kalau pertanyaannya kemudian apa yang bisa menjamin itu atau apa yang bisa benar-benar mewujudkan itu, ya lagi-lagi kita kembalikan pada presiden, kekuasaan tertinggi. Dan saya di sini kita langsung aja juga gini ya. Mungkin kita sudah sering gitu membahas Pak Prabowo dan memang akan terus membahas Pak Prabowo selama beliau masih jadi presiden ya Kang ya. Jadi kadang saya benar-benar berpikir apa sih yang membuat seorang presiden yang sudah mendapatkan kemenangan legitimate untuk menjadi presiden, bahkan dia sekarang sudah mengamankan lawan politik. Oposisi nyaris tidak ada. Bahkan kita nggak bisa mengatakan lagi PDIP is the real opposition, yang masih takut untuk mengambil tindakan tegas gitu. Apa sih yang membuat presiden yang sedemikian sudah kuat posisinya masih belum bergerak banyak ya? Tidak punya keberanian. Mbak Oki percaya bahwa Presiden Prabowo tidak punya keberanian yang kokoh untuk melakukan itu. Iya, memang tidak punya keberanian. Saya nggak tahu apa yang membuatnya itu. Dalam mungkin dalam salah satu analisisnya adalah tidak mau membuat gesekan politik, tidak mau membuat ketegangan politik, gitu kan? Ya tapi hello gitu kan, nggak mungkin kita bisa mengambil sebuah keputusan politik yang benar, yang membawa perbaikan tanpa ada ketegangan. Betul. Ya sudah pasti itu. Kalau enggak ya buat apa Anda jadi presiden? Kecuali kembali ke apa yang sudah kita bicarakan di sini beberapa
waktu lalu yang videonya juga sudah beredar kemana-mana, ya memang Pak Prabowo cuma mau jadi presiden aja gitu. Sambil menjadikan mantan mertuanya sebagai pahlawan nasional, sambil menulis ulang narasi sejarah tentang 98, tentang dirinya, sambil menunjukkan kepada sahabatnya yang Raja Jordania yang dulu pernah menolongnya di saat krisis, bahwa beliau barusan kemarin, barusan kemarin kan? Iya, dan itu menurut saya memang situasi yang cukup mengharukan memang bagi saya kalau saya mencoba menjadi Pak Prabowo. Bayangin pada masa itu dia sedang pada posisi sulit, pelarian quote and quote, benar-benar seperti orang yang the end tamat hidupnya, dan yang menolong adalah Raja Abdullah. Dan sekarang dia bisa menunjukkan bahwa saya akhirnya bisa kembali jadi presiden. Nah, itu kan situasi yang sangat mengharukan sekali. Nah, takutnya gitu kan, Pak Prabowo hanya mau seperti itu gitu. Tujuannya jadi presiden memang jadi mau presiden sekaligus untuk menuliskan ulang narasi tentang hidupnya. Seberapa banyak bukti yang kemudian memperkuat Mbak Oki tentang dugaan bahwa Presiden Prabowo memang hanya ingin begitu? Ya kan? Ada nggak bukti-bukti yang bisa menguatkan apa yang Mbak Oki katakan? Iya, kita sedang menunggu langkah-langkahnya dalam melakukan tindakan-tindakan konkret pemerintahan kan. Nyaris nggak ada gitu. Kecuali program yang memang dielulukan. Program MBG, program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Lalu kemudian program memperkuat militer, TNI dan sebagainya. Lalu di sisi lain kemudian kita juga bisa menganalisis tindakan-tindakan yang dia lakukan, langkah-langkahnya, menjadikan Soeharto pahlawan, menuliskan ulang sejarah nasional, bagaimana dia membangun relasi dengan berusaha membangun relasi dengan negara-negara luar. Itu semuanya adalah tujuannya bukan untuk memperbaiki Indonesia secara real kan, tapi lebih ke membangun narasi tentang dirinya. Jadi tapi kita betul-betul masih ingin situasi ini berubah gitu loh. Dan saya juga bisa mengatakan di sini gitu kan. Apa yang bisa membuat Pak Prabowo, Presiden Prabowo kemudian mengambil sisi yang lebih, katakan saja yang lebih pro rakyat lah. Tidak kemudian semata seperti tadi saya masih tetap mengatakan dugaan Mbak Oki bahwa beliau ingin membangun, bahkan saya boleh mengatakan mitos tentang dirinya. Nah, saya ingin mengatakan karena memang sekarang juga sudah tidak lagi, menurut saya dalam situasi saat ini saya tidak lagi bisa mengatakan demi rakyat, tapi mungkin bisa dengan begini narasinya. Pak Prabowo demi legacy yang Anda tinggalkan, demi membangun the real legacy, warisan yang betul-betul nyata, maka perubahan itu harus dilakukan. Maka program-program yang nyata harus dilakukan, mulai dari untuk memperbaiki kepolisian, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, prioritas anggaran dan sebagainya itu harus dilakukan, pemberantasan korupsi itu harus ditegakkan. Dan saya perlu mengatakan ini, you don't need to be a new Soeharto to be great gitu. Jadi jangan berpikir bahwa untuk menjadi pemimpin besar. Dan untuk menjadi pemimpin yang layak dikenang Indonesia, dicintai rakyat, itu Anda perlu menjadi Soeharto. Salah itu justru gitu. Jangan gitu. Soeharto turun dengan cara yang tidak terhormat. Dan kemudian Anda yang sekarang jadi presiden yang harus menuliskan kisah ulang itu dan memberi kehormatan baru gitu. Jadi tinggalkan legacy yang nyata. Kalau memang itu yang diinginkan kan, ini akhirnya kembali ke dia kan. Dan satu hal lagi, jangan berambisi atau jangan berkeinginan menjadi Soeharto.
Saya kembali pada tadi ya, bahwa ada persoalan yang agak kronis di polisi itu adalah yang tadi dikatakan, ada generasi yang sudah terlalu lama, berada dalam budaya yang mungkin tidak terlalu bagus ya. Georgia itu pernah melakukan, potong satu generasi ya. Meskipun itu di kepolisian lalu lintas yang diketahui saat itu sangat korup. Apakah Pak Prabowo sebagai dirijen utama di republik ini, menurut Mbak Oki, akan mampu mengambil keputusan untuk, ya tidak seperti Georgia, tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Oki, memensiunkan beberapa. Iya, tapi lagi-lagi berani atau enggak gitu kan? Jangan-jangan dia malah justru pengen menyenangkan jenderal-jenderal itu, menyenangkan pihak-pihak yang dianggap berjasa, misalnya yang kemarin membantu dia gitu. Padahal nggak perlu. Sekarang Anda sudah terpilih gitu kan, Anda sudah memegang kekuasaan gitu. Jangan ragu gitu. Jangan takut. Kalau melihat sisi beliau yang katakan saja ya, kelihatan sangat patriotik, kemudian latar belakangnya juga sebagai seorang prajurit TNI, kelihatannya kemungkinan ini akan diambil tidak oleh beliau? Ini pertanyaan sulit. Iya. Saya tidak mau menebak-nebak dengan seperti misalnya yes or no question ya. Tapi saya mungkin memilih untuk mengatakan bahwa the real patriot itu adalah dia yang memikirkan tentang kebaikan bangsanya. Bukan lagi soal loyalitas individu bahwa oh itu orang dulu pernah membantu saya, maka sekarang saya harus balik membantunya, mengamankan dia. Itu bukan loyalitas seorang prajurit. Itu bukan bentuk patriot kalau menurut saya. Apalagi saya tahu Pak Prabowo itu kan waktu itu selalu suka pamer bacaan ya. Bacaan buku-buku yang dia baca itu waktu itu disebut, menurut saya itu sebuah buku-buku yang betul-betul sebenarnya mengajarkan apa itu patriotisme, apa itu sih judulnya? Saya lupa. Yang pahlawan Meksiko itu, saya tiba-tiba lupa namanya. Pancho Villa? Iya ya itu ya. Pokoknya iya, saya nebak-nebak aja. Kayaknya iya. Nanti tiba-tiba saya blank juga. Jadi itu salah satu buku yang selalu dia, yang waktu itu dia suka katanya gitu. Nah, pahlawan Meksiko. Mungkin itu. Nanti kita cek lagi. Itu kan sudah diajarkan betul gitu sebenarnya apa itu menjadi seorang patriot gitu. Nah, itulah yang harus dilakukan, bukan sekedar bahwa oh orang itu sudah membantuku lalu aku akan membantu balik. Nah, kalau hanya semata seperti itu, di film mafia kita juga nonton seperti itu. Kesetiaan itu dibangun berdasarkan loyalitas antar individu. Kamu setia sama aku. Aku melakukan kesalahan. Bahkan kalau di kalangan mereka kan ada omerta itu kan. Nah kan, bukan seperti itu kan, nilai yang kita junjung tinggi adalah kebenaran, keadilan, kemanusiaan, itu aja. Kalau misalnya kita harus, atau Mbak Oki lah bukan kita, harus memberikan skor dari 1 sampai 10. Sebetulnya seberapa besar peluang Komisi Reformasi ini dalam, tadi Mbak Oki memberikan rentang waktu yang sangat sedikit, akhir tahun bisa memberikan rekomendasi yang kuat, disertai argumentasi atau mungkin desakan yang sangat argumentatif pada Presiden untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi itu. Jadi gini, ibaratnya kita akan mengatakan bahwa proses reformasi Polri itu proses yang nilainya 10 lah gitu ya. Betul. Nilainya 10. Nah, saya akan mengatakan bahwa hasil terbaik dari tim reformasi Polri itu akan dicapai di angka 7. Itu terbaiknya. Yang bisa menggenapi itu menjadi 10, itu nanti adalah Presiden. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu bertahap untuk tim reformasi Polri, kita beri kesempatan. Nah, kalau tim reformasi Polri punya keseriusan, punya itikat baik, punya betul-betul kesadaran untuk memberikan rekomendasi terbaik yang bisa membangun kembali Polri, mereformasi Polri, sekali lagi nilainya itu terbaik pun
final pun 7. Ya. Oke, itu pun sudah bagus. Berarti mereka sudah menjalankan tugasnya. Ya. Tapi kita belum sampai ke 10 reformasi Polri 10. Sisanya itu Presiden. Oke, jadi sudah clear tersampaikan harapan kita dan apa yang bisa kita titipkan pada tim reformasi Polri dan terutama pada Presiden. Ya. Di sana tadi Mbak Oki langsung mengatakan ada Profesor Jimli, Profesor Yusril, Profesor Mahfud MD. Ya. Apa yang bisa Mbak sampaikan pada generasi muda, terutama generasi Gen Z, yang menurut penilaian beberapa orang berada pada taraf yang agak sikap fatalis, ada frustrasi dan mereka sinis terhadap Polri. Sinis boleh, sinis kan itu juga ada sinis adalah betul ada skeptis ya, karena dia skeptis, jadi ya kita lihat aja. Nah itu kan sinis kan, oke. Nah tapi untuk fatalistik jangan, dan juga jangan apatis. Nah saya sebenarnya juga mencari-cari reason apa yang bisa langsung ngena ke anak muda, ke kita semua agar jangan putus asa ke negara ini, jangan putus asa, jangan apatis. Akhirnya saya punya satu jawaban yang semoga bisa ngena ke mereka dan bisa membuat mereka tergerak. Menurut hasil penelitian, dan benar-benar itu ada di jurnal, sikap apatisme itu berimbas buruk pada kesehatan mental kita dibanding marah. Jadi dalam penelitian itu, dalam satu penelitian ilmiah itu ada, tinggal dilihat di jurnalnya, mereka yang memilih mengekspresikan kemarahan, kesehatan mentalnya itu lebih bagus, lebih terjaga daripada mereka yang udah deh, aku nggak peduli negara ini, aku nggak peduli, udah terserah, itu yang bikin saya sehat. Terserah gitu. Nah jadi lebih baik kita pelihara kemarahan, tulis, ekspresikan kemarahan kita dengan cara yang memang tidak berbahaya untuk kita. Artinya kita tahu kita hidup di negara yang masih sangat rentan. Jangan sampai karena status sosial media kita kemudian kita justru didatengin polisi, dijadikan tersangka. Ekspresikan itu dalam bentuk tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan argumentasinya. Hindari hoax, hindari tuduhan yang tidak berdasar. Ikut dalam demonstrasi itu hak kita. Ikut dalam protes itu merupakan hak kita, itu cara kita mengekspresikan kemarahan, dan itu sebenarnya adalah level kepedulian kita pada polisi, pada pemerintah, pada negara. Dan itu sikap yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan tetap memelihara kita tetap waras. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Eki. Makasih. Sobat Madilog, reformasi Polri tidak akan pernah lahir dari deretan label besar yang selama 1 dekade terakhir berdiri di jantung masalah. Reformasi tidak lahir dari rapat-rapat pejabat. Ia lahir dari keberanian masyarakat sipil, dari suara korban, dari orang-orang yang menolak diam ketika hukum digunakan untuk membungkam yang lemah dan melindungi yang kuat. Dan di tengah keburaman negara, kasus Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa justru membuka terang yang lain. Bahwa negara masih gemar menindak orang yang bertanya, bukan orang yang berbohong. Bahwa yang dianggap ancaman bukan pemalsuan kebenaran, melainkan pembongkarannya. Di titik inilah kita sadar, komisi reformasi apapun tak berarti jika keberanian warganya justru dihadiahi kriminalisasi. Kami selalu percaya masyarakat yang diam adalah hadiah terbesar bagi kekuasaan yang busuk. Karena itu, kita menutup episode ini dengan satu pengingat sederhana. Yang tak butuh kutipan dari siapapun. Negara bisa membuat banyak tim, banyak komisi, banyak jargon. Tetapi selama ketakutan lebih dihargai daripada kebenaran, reformasi hanyalah dekorasi. Sementara selama rakyat masih berani bertanya, sejarah belum akan selesai menuliskan bab-bab terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dermawan. Sama.